Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, dimana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi dengan Ibu di channel Qori Atun. Kita hari ini akan membahas tentang latihan soal bab Animalia pada filum Porifera, Cnidaria, dan Ctenophora. Kita mulai dari filum yang pertama, filum Porifera. Nomor 1, ditemukan hewan yang menempel di dasar perairan. Seluruh permukaan tubuhnya berlubang-lubang dan memiliki saluran air. Hewan itu termasuk kelompok titik-titik. A. Porifera, B. Solenterata, C. Cnidaria, D. Ctenophora, dan E. Echinodermata. Kalau dilihat dari soalnya adalah hewan yang mempunyai lubang-lubang di seluruh tubuhnya. Ini adalah termasuk golongan Porifera. Kenapa? Karena Porifera ini salah satu cirinya adalah tubuhnya berlubang-lubang, ya. Kebanyakan menempel di dasar perairan, dan di dasar perairannya perairan air laut. Jadi jawabannya adalah A. Porifera. Nomor 2, sel-sel berflagel pada lapisan tubuh paling dalam yang melapisi rongga spongosul pada Porifera dan berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler adalah A. Pinakosit, B. Pinacoderm, C. Mesoglia, D. Mesofil, E. Choanosit. Nah, di sini kita lihat dulu yang A. A. Pinakosit. Pinakosit adalah epidermis atau bagian lapisan epidermis pada Porifera yang mengalami modifikasi menjadi berbentuk duri dan untuk pertahanan tubuh. Sedangkan Pinacoderm ini adalah lapisan paling luar, atau istilah lainnya adalah ectoderm pada Porifera. Kemudian Mesoglia dengan Mesofil ini sama saja. Fungsinya adalah sel-sel yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan sisa metabolisme. Yang E. Choanosit. Choanosit ini adalah sel-sel yang berflagel yang fungsinya untuk mencerna makanan secara intraseluler. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah nomor 3. Perhatikan gambar macam-macam tipe saluran air yang menyusun struktur tubuh Porifera berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Pertanyaannya adalah urutan yang benar dari ketiga tipe saluran air di atas adalah A. Askonoid, sikonoid, dan leukonoid, B. Askonoid, leukonoid, dan sikonoid, C. Sikonoid, askonoid, dan leukonoid, D. Sikonoid, leukonoid, dan askonoid, E. Leukonoid, askonoid, dan sikonoid. Nah, kita lihat gambar ini adalah gambar tipe saluran air Porifera. Yang paling sederhana, yang A, ini adalah askonoid. Kenapa askonoid? Karena air masuk dari ostium, kemudian langsung menuju ruang spongosul, kemudian langsung ke atas. Tapi kalau yang B ini adalah tipe sikonoid. Air masuk dari ostium tidak langsung menuju spongosul, tapi menuju ruang berongga dulu, kemudian baru ke ruang spongosul, terus ke atas oskulum. Yang ketiga, ini adalah tipe yang paling rumit daripada yang A dan B, yaitu tipe leukonoid. Leukonoid ini air masuk lewat ostium atau pori-pori, kemudian masuk ke ruang berongga, kemudian masuk lagi ke rongganya, ini bercabang-cabang sampai akhirnya baru masuk ke oskulum, maksudnya ke spongosul, ruang spongosul, baru ke oskulum. Jadi jawabannya adalah A. Yang A askonoid, B sikonoid, dan C leukonoid.
Selanjutnya yang keempat, perhatikan data berikut. Kelas anggota Porifera: 1 Calcarea, 2 Hexactinellida, 3 Demospongia. Zat penyusun rangka: A. Zat silikat, B. Spongin, C. Zat kapur. Pasangan yang benar adalah, nah di sini kalian cocokkan antara yang bagian kelas dengan zat penyusun rangkanya. Filum Porifera berdasarkan zat penyusun rangkanya dibagi menjadi 3 kelas. Calcarea, penyusun rangkanya adalah zat kapur. Kelas Hexactinellida, penyusunnya adalah zat silikat. Dan Demospongia, zat penyusun rangkanya adalah spongin. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya adalah kita ke filum Cnidaria dan Ctenophora. Soal yang pertama, jika kita menemukan ubur-ubur di laut, sebaiknya kita tidak pegang karena A. Ubur-ubur memiliki lengan-lengan yang tajam. B. Ubur-ubur memiliki rambut getar yang beracun. C. Tentakelnya memiliki keni 12 yang mengeluarkan racun. D. Sekeliling mulutnya memiliki sel-sel penyengat. E. Lengan-lengannya memiliki nematosista penghasil racun. Ubur-ubur yang berbahaya adalah pada bagian tentakelnya, karena tentakel itu, pada bagian tentakel itu mempunyai keni 12 yang berisi racun yang dihasilkan oleh sel-sel nematosista. Jadi yang benar adalah jawabannya C. Tentakelnya memiliki keni 12 yang menghasilkan racun. Selanjutnya nomor 2, Cnidaria dan Ctenophora digolongkan ke dalam kelompok Solenterata karena A. Memiliki rongga tubuh yang mengekskresikan sisa metabolisme. Nah, di sini yang A ini mengekskresikan sisa metabolisme pada Cnidaria dan Ctenophora ini dilakukan pada permukaan tubuhnya. Berarti bukan. Yang B, memiliki rongga tubuh yang berfungsi sebagai usus. Nah, memang Cnidaria dan Ctenophora ini dua-duanya memiliki rongga tubuh atau solen dan fungsinya adalah sebagai usus. Ini adalah jawaban yang benar. Tapi sebelumnya kita lihat yang jawaban C. Memiliki saraf tangga tali. Jawaban D memiliki sistem saraf difusi. Ini bukan dua-duanya ya, karena sarafnya adalah saraf jala. Kemudian yang E, tidak memiliki anus. Ini juga salah. Maksudnya tidak berhubungan dengan kenapa Cnidaria dan Ctenophora itu digolongkan ke dalam Solenterata. Jadi jawaban yang tepat adalah jawabannya B. Soal nomor 3, berikut ini pernyataan yang tidak benar tentang Ctenophora adalah A. Dikenal sebagai ubur-ubur sisir. Nah, jawaban A ini betul ya, karena Ctenophora memang dikenal sebagai ubur-ubur sisir. B. Bentuk tubuh simetri radial. Ini juga betul karena dia bentuknya seperti lingkaran ya. Kalau lingkaran itu artinya dibagi berapapun dia akan menghasilkan bagian yang sama. C. Memiliki alat sengat nematosista. Nah, alat sengat nematosista ini dimiliki oleh Cnidaria ya, tidak dimiliki oleh Ctenophora. D. Menangkap mangsa dengan tentakel yang dilengkapi koloblas. Nah, koloblas ini dimiliki oleh Ctenophora ya. Dia alat untuk menangkap makanan. E. Bergerak dengan silia dan mengeluarkan cahaya. Nah, di sini juga perbedaan penting antara Ctenophora dengan Cnidaria. Pada Cnidaria tidak mengeluarkan cahaya, tapi kalau Ctenophora mengeluarkan cahaya atau bioluminescent. Nah, artinya jawaban yang tidak benar adalah jawabannya C. Memiliki alat sengat nematosista.
Soal selanjutnya ini ada gambar reproduksi pada Aurelia. Nah, pertanyaannya adalah fase reproduksi vegetatif pada ubur-ubur ditunjukkan oleh struktur pada gambar nomor titik-titik. A, jawaban A. B, yang B juga, C, D, E, dan E. Nah, di sini pada reproduksi ubur-ubur atau Aurelia ada dua fase. Ada reproduksi vegetatif, ada reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif itu biasanya dengan polip ya, dengan yang bentuk polip. Sedangkan reproduksi secara generatif bentuknya adalah medusa yang dewasa dan melayang-layang, sudah memisah dan melayang-layang. Siklus ini dimulai dari yang A, ini adalah planula, yaitu larva bersilia. Kemudian larva ini berubah menjadi kuncup yang B. Kemudian kuncup ini dia akan tumbuh ya menjadi strobilus yang berisi tumpukan-tumpukan evire. Kemudian evire ini lepas satu persatu menjadi evire yang melayang-layang bentuk medusa dan dewasa. Kemudian yang bentuk medusa dewasa ini dengan dewasa yang lainnya yang berbeda jenis akan melakukan reproduksi secara seksual dan kemudian menghasilkan zigot yang F. Jadi jawaban yang tepat reproduksi secara vegetatif adalah kuncup atau skifistoma, yaitu yang B. Jadi jawabannya juga B. Nomor 5 ini masih berkaitan dengan gambar yang nomor 4 tadi. Fase yang ditunjukkan oleh nomor A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah, kita lihat lagi gambarnya yang soal yang tadi. Gambar A itu adalah planula, gambar B itu adalah skifistoma, gambar C itu adalah tumpukan strobila, gambar D adalah evire, dan gambar E adalah medusa. Jadi jawaban yang tepat dengan gambar yang tadi adalah A. Soal yang terakhir adalah soal yang nomor 6. Hydra Physalia obelia merupakan hewan cnidaria yang termasuk dalam kelas A. Hydrozoa, B. Scyphozoa, C. Cubozoa, D. Anthozoa, dan E. Ctenophora. Hydra Physalia obelia ini adalah termasuk kelas Hydrozoa. Kalau Scyphozoa contohnya adalah Aurelia, Anthozoa contohnya adalah Tubifora. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekian dulu latihan soal pada filum Porifera, Cnidaria, dan Ctenophora ini. Nanti kalian tunggu video latihan soal berikutnya. Semoga bermanfaat.